Ada lokasi tempat jatuh, teman-teman. Tuh bekas sekitar 3 meter tuh ya orang jatuh dari sini sampai sana. Nah, itu sampai rahangnya geser. Ini bagian yang masih berlumut nih, sebelah sini. Teman-teman bisa lihat jelas hijau ya. Ini dampak dari mana, teman-teman? Tentu saja dampaknya dari pohon ini ya. Tuh. Tapi kita belum bernegosiasi dengan yang punya secara langsung, baru lewat telepon. Ini teman-teman. Ya, masa jalan seperti ini ya. Untuk perawatan jalan itu penting dan dibutuhkan, karena untuk membangun ini biayanya nggak sedikit, teman-teman. Dari ujung sana, kalau nggak salah, dari perbatasan Kejawang Donosari sampai ke awal ujung sana, belokan samping warungnya Mas Slamet itu dananya sekitar 300 jutaan. Coba nanti dicek ya anggarannya berapa. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Rodin Saputra. Kali ini aku mau melanjutkan solusi jalan berlumut dekat makam part 2. Nah, di sini sudah ada penebangan pohon, teman-teman. Teman-teman pasti ingat ya, di sini ada pohon, di sana ada pohon sampai ke atas. Kita coba lihat ya, banyak pohon yang sudah ditebang. Ya, seperti ini. Cahaya matahari masuk, terlihat ya teman-teman, sudah mulai memudar warna hijaunya karena terkena apa ini guys? Terkena roda motor, kemudian terkena kayu, bergesekan dengan kayu ya. Nanti kita akan lihat sampai ke atas, tapi nanti di ujung atas sana ada bagian yang belum terpotong. Dan besok semoga kalau misalkan diizinkan bertemu dengan pemiliknya, saya akan mencoba untuk negosiasi. Ya, seperti itu. Nanti ada part 2-nya yang di atas itu ada jalan juga yang tertutup oleh kayu jati. Nah, ini teman-teman. Ini samping-sampingnya ya, berapa meter kita udah potong, kecuali yang itu enggak. Kita masih mentoleransi ya, karena enggak masuk di atas jalan. Kalau masuk di atas jalan, menutupi jalan dan berlumut, kita potong. Tuh, nanti juga itu yang kecil kita potong guys, karena nanti kalau udah besar negosiasinya makin rumit. Oke guys, di sini ada tukangnya lagi motong dan ngangkut-ngangkut. Nah, di sini teman-teman, kalau di belokan sini sampai ke bawah itu udah full. Sampai bawah udah full kena matahari. Tapi ada bagian yang masih alot guys. Alotnya kenapa? Di sini tuh ada pohon jati, tapi pemiliknya nggak di rumah. Jadi ya alhasil seperti ini guys. Masih rindang ya. Teman-teman lihat ya. Masih rindang. Ini potensi untuk tetap berlumut. Potensi. Tapi mungkin sedikit berkurang. Karena di sana ada jatuhan. Ada lokasi tempat jatuh teman-teman. Tuh bekas sekitar 3 meter kali ya orang jatuh dari sini sampai sana. Nah, itu sampai rahangnya geser. Nah, di sini juga ada bekas jatuhan lagi. Tuh di sini ada bekas jatuhan juga. Ya, monggo dikoreksi saja ya buat yang merasa memiliki pohon ini. Itu satu atas, kemudian ini ada beberapa katanya mau dipunggurin, ya terserah. Tapi kalau misalkan besok sampai 2 bulan ke depan, sampai habis lebaran, atau sampai aku bertemu dengan pemiliknya belum dipunggur atau wajib ditebang, ya kita konsultasikan saja dengan pemiliknya. Ini contohnya ya, ini bagian yang masih berlumut nih, sebelah sini. Teman-teman bisa lihat jelas hijau ya. Ini dampak dari mana teman-teman? Tentu saja dampaknya dari pohon ini ya. Tuh. Tapi kita belum bernegosiasi dengan yang punya secara langsung, baru lewat telepon. Ini teman-teman. Ya. Masa jalan seperti ini ya. Oke. Aku lanjut ke sana ya. Kita lanjut. Kita pause dulu. Nah, kita sudah dekat Pansimas. Di sini juga ada jalan berlumut, teman-teman. Ya. Penyebabnya apa? Ini jalan berlumut ya. Ini. Penyebabnya apa? Biasanya berlumut. Nih. Ah, ini ada dia. Pohon bambu. Harusnya ini pohon bambu ditebang ya, menurut saya. Demi keawetan jalan.
Itu pohon jati kecil juga satu tuh. Karena nutupin separuh jalan. Nah, satu lagi di sini ada pohon bambu lagi. Ini di sebelah utara Pamsimas dan masih masuk RT 3. RT 3 RW 2. Nih, lihat teman-teman. Sayang kan kalau bisa bangun tapi nggak bisa merawatnya. Oke. Nah, ini pohon bambunya. Ini lihat tebal sekali. Kalau sampai orang minggir saja terus nginjek ini, rodanya bisa terpeleset. Ini banyak pohon jati kecil-kecil. Menurut saya daripada nanam pohon ini kemudian jalannya seumur pohon, masa kita mau rusak bareng-bareng ya? Pohonnya ditebang misalkan udah laku tapi jalannya udah rusak. Itu ada pohon lagi. Ya kita negosiasi. Karena memang berlumut guys. Apakah lumut ini mampu merusak struktur beton? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke. Nah. Ini sebentar lagi masuk ke RT 4 RW 3. Tapi sebagian RT 1 RW 3 sedikit. Nanti kita lihat ya perbedaannya. Nah, ini teman-teman, ini pohon jati lagi. Tuh, berlumut ya. Jelas sekali. Di sampingnya berlumut. Oke. Tapi kalau misalkan warganya nggak ada yang komplain ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau aku sendiri pribadi sebagai pengguna jalan, perawatan itu penting. Sayang sekali ya teman-teman. Tuh, hijaunya jelas. Ini juga otomatis di tengah juga hijau sebenarnya. Kalau teman-teman jeli ya, ada lumut-lumutnya di bagian tengah. Iya, kita terus berjalan. Kita pause dulu. Ada nanti di sana. Ini masuk RT 1 RW 3. Nanti di sana ada RT 4 RW 3. Oke, kita pause dulu. Ya guys, kita sudah masuk ke RT 4 RW 3. Langsung jalannya kelihatan berlumut. Ini di tengah ya. Dan ini di samping hijau. Ini juga di samping hijau. Ya, ini penyebabnya pohon jati ya. Nanti aku usahakan bisa berkoordinasi dengan Pak RT 4 RW 3, kemudian dengan pemiliknya juga. Ya, seperti ini. Ini terlihat banget ya, mirip. Tapi kebetulan karena jalannya ini mendatar, nggak menurun, nggak nanjak, ya mungkin belum ada kecelakaan di sini. Tapi yang jelas untuk perawatan jalan itu penting dan dibutuhkan, karena untuk membangun ini biayanya nggak sedikit teman-teman. Dari ujung sana, kalau nggak salah dari perbatasan Kejawang Donosari sampai ke awal ujung sana, belokan samping warungnya Mas Slamet itu dananya sekitar 300 jutaan. Coba nanti dicek ya anggarannya berapa. Nanti aku foto ya, dan anggarannya tahun berapa untuk memastikan. Nah, disinilah. Nah, itu ya. Ini sangat disayangkan. Penyebabnya apa? Tentu saja pohon-pohon ini ya teman-teman. Walaupun rindang, tapi kalau untuk kebutuhan jalan harusnya yang steril dan bisa mendapatkan asupan cahaya matahari. Oke, sampai di sini saja. Semoga nanti video ini bisa sampai ke pihak-pihak yang terkait agar kita bisa diskusikan lebih jauh dan ada action untuk pelaksanaan pemotongan pohon jati. Dan kebetulan di sini ada kabel dari PLN yang telanjang, maksudnya nggak pakai isolator yang atas ya. Mungkin nanti butuh pemadaman sementara pada saat penebangan pohon. Ya mohon dimaklumi teman-teman, tuh ya. Oke, terima kasih loh yang sudah nonton sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Selain jalan ini, nantinya juga kita akan merambah ke jalan yang lain, khususnya untuk desa Karangjambu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.